Oke teman-teman, kembali lagi di part 2. Ini adalah sambungan dari part sebelumnya. Nah, tadi kita udah mencari kos mobil itu adalah dari PV cicilan per bulan ini menggunakan tingkat bunga per bulan, kemudian 24 bulan untuk periodenya. Kemudian kita dapatkan 151.696. Kemudian di sini ada uang muka yang dibayarkan oleh klien 60.000, maka kos mobilnya adalah 211.696. Nah, ini kita udah juga jelasin tadi ya, menjelaskan tentang tabel amortisasi terkait dengan pembiayaan utang cicilan ini yang 15169 ini. Nah, tadi kita fokusnya itu adalah sampai dengan carrying value 1 Januari 2021 ini untuk mengakui adanya beban bunga yang terutang nanti perlu diakui di 31 Desember. Nah, untuk selebihnya periode selanjutnya sampai dengan akhir jatuh tempo itu nggak perlu kita buat karena ini masih terkait dengan eh, 2020 ya. Sedangkan yang selanjutnya itu sudah tidak terkait lagi. Nah, oke, jadi nilai di 1 Oktober 2020 itu adalah 151.696 terkait dengan utang pembiayaannya. Nah, kita lihat jurnal klien ya, berdasarkan soal itu utang leasingnya dicatat 168.000 dan uang mukanya 60.000 sehingga kosnya aset tetap kendaraan itu adalah 228.000. Nah, jurnal seharusnya itu adalah utang leasingnya itu 151.696, kemudian uang mukanya 60.000 dan di debitnya itu adalah aset tetap sewa pembiayaan ya. Jadi bukan diakui secara langsung aset tetapnya karena ini kita asumsikan tadi itu adalah terkait dengan sewa ya, sewa terkait dengan sewa finance lease ya. Jadi dibahas di AKM dulu ya. Nah, kalau finance lease maka diakui sebagai aset tetap sewa pembiayaan. Jadi dengan jurnal baru ya, bukan nama akun secara langsung aset tersebut gitu. Jadi di sini perlu direklasifikasi nanti aset tetap kendaraan ini perlu direklas menjadi aset tetap sewa pembiayaan. Jadi yang muncul itu adalah akun aset tetap sewa pembiayaan yang dulu kita kenali dengan nama right of use asset atau aset hak guna ya itu sama aja. Jadi kita debitkan aset tetap sewa pembiayaan karena ini belum dicatat ya akun baru ini sebesar 219.696 ya 696 ya tadi sesuai kosnya ini ya. Kemudian kita kreditkan itu aset tetap kendaraan sebagai penghapusan atau mereklas aset tetap kendaraan yang tadi awalnya udah dicatat 228.000. Nah, selisihnya kita catat ke utang leasing ya. Ini sebagai pengurangan ya dari 16168 ini ya, 168.000 kita kurangkan ya menjadi 151.696 maka 696 maka kita ada debitkan ya utang leasing sebesar 16.304. Nah, untuk selanjutnya ada penyusutan terkait dengan aset tetap sewa pembiayaan ya, aset tetap sewa pembiayaan tersebut soal ada penyusutan ya. Nah, kalau klien itu mencatatnya itu 11.400 ya jurnalnya beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini sama aja ya. Sama aja mau itu dia aset tetap secara langsung atau aset tetap sewa pembiayaan itu sama aja ke akun biaya penyusutan kendaraan ya, terhadap akumulasi penyusutan kendaraan itu sama aja. Namun jumlah nominalnya itu berbeda. Nah, kalau klien itu adalah 11.400, tapi kalau berdasarkan audit ya, berdasarkan auditor itu perhitungannya adalah 10.585. Nah, dari mana nilainya? Yaitu tinggal kita bagikan ya dengan masa manfaatnya ya. Kalau tadi masa manfaatnya itu untuk kendaraan adalah 5 tahun, maka kosnya dibagi dengan kos yang sudah benar ya, perhitungan berdasarkan auditor tadi 21696 dibagi dengan 5. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan fraksinya. Nah, karena di sini 1 Oktober perolehannya, maka dari 1 Oktober ke 31 Desember 2020 itu ada 3 bulan ya. Bulan pertama untuk Oktober, kedua itu adalah November, dan ketiga adalah Desember. Jadi 3/12. Jadi per tahunnya dikalikan dengan fraksi 3/12. Nah, jurnal koreksinya, karena tadi akumulasi penyusutannya itu
dicatat sebesar 11.400 ya. Oh iya, oh iya, sedikit revisi. Kalau misalkan terkait dengan aset sewa pembiayaan, aset tetap sewa pembiayaan itu bukan langsung, dia tidak langsung, tidak ini ya, mencatat akumulasi ya. Jadi kita revisi ya pernyataan sebelumnya, tetapi langsung ke aset tetap sewa pembiayaan. Jadi nanti di akhir periode harusnya aset tetap sewa pembiayaan itu adalah nol ya. Selama 5 tahun itu jumlahnya nol. Jadi dia sebagai, ya kita katakan sebagai amortisasi dari akun aset tetap sewa pembiayaan. Jadi akumulasi penyusutan itu kalau terkait dengan aset secara langsung gitu ya, bukan aset yang dilakukan melalui sewa pembiayaan. Nah, jadi akumulasi penyusutan kendaraan itu kita perlu hapuskan ya sebesar 11.400 ya, karena kita nggak pakai akun ini, tapi kita langsung menguranginya ya dengan akun aset tetap sewa pembiayaan tadi ya, yang udah kita akui sebesar 211 tadi. Nah, jadi kita hapuskan akumulasi penyusutan, kemudian kita kreditkan yang 10.585 tadi ya, ini belum dilakukan ya oleh klien ya, maka sisanya itu adalah beban penyusutan kendaraan ya sebesar selisihnya, yang mana itu menandakan klien mencatat lebih besar sebesar 815 ya, selisih dari 11.400 dikurangi dengan 10.585. Nah, kemudian ini pengakuan terkait dengan pembayaran per bulannya. Ya, di sini di soal dikatakan bahwa pembayaran terkait dengan cicilannya itu dimulai dengan, ya dengan ini ya, 1 November 2020 ya, meskipun pencatatannya itu adalah 1 Oktober. Jadi pembayarannya itu dimulai dengan tanggal 1 November 2020. Maka 1 November 2020 nih klien mencatat no entry di jurnalnya seperti ini ya, berdasarkan tabel amortisasi ya. Jadi 7.000 ini cicilan per bulannya, 7.000 7.000 ya, di di 1 Desember, 1 November itu ada 7.000 pengeluaran, namun di sini terkait beban bunganya itu berbeda dan pengurangan utang leasing terkait dengan pokoknya itu berbeda berdasarkan tabel ini. Ya, jadi 1.264 di November, di 1 Desember itu 1.216 ya. Ya, kemudian ini ada change in carrying value-nya ya, ya selisih dari 7.000 dikurangi interest expense ya, itu dicatat aja berdasarkan tabel ini. Kemudian di 31 Desember 2020 kita mengakui adanya beban bunga ya terkait dengan eh, yang terutang, terkait dengan eh, beban bunga terutang yang harus dibayar di 1 Januari 2021, yaitu di hari berikutnya. Jadi kita akui dulu sebagai utang. Nah, jurnal pengakuan bunga utangnya itulah beban bunga di debit sebesar 1.168 ya. Kemudian di kreditnya itu adalah utang leasing sebesar 1.168. Nah, ini karena dia no entry ya, mencatat no entry, maka seluruhnya itu sama ya, seperti jurnal seharusnya ini. Gitu. Nah, kemudian ada transaksi terkait dengan eh, perbaikan atas pagar pembatas tanah ya yang rusak terkena angin. Nah, di sini klien mencatatnya adalah bangunan di debit, kemudian kreditnya itu adalah bank sebesar 120.000. Nah, karena ini merupakan perbaikan ya, yang mana pagar tersebut telah ada sebelumnya namun rusak terkena angin. Nah, maka kita perlu perbaikan ya. Kita lakukan perbaikan yaitu sebesar 120.000. Nah, klien itu mencatatnya adalah sebesar 120.000 sebagai akun penambah bangunan. Padahal di sini hanya perbaikan biasa tanpa ada peningkatan eh, kapasitas atau aset tersebut mampu meningkatkan produksi atau meningkatkan kualitas eh, dari sebelumnya gitu. Jadi ini hanya perbaikan biasa tanpa ada peningkatan volume atau kualitas atau masa manfaat gitu ya. Jadi hanya perbaikan biasa, maka ini tidak boleh dikapitalisasi meskipun nilainya itu di atas nilai kapitalisasinya 50.000 ya. Jadi di atas itu kan harusnya dikapitalisasi, tapi harus memenuhi penambahan kualitas, volume, kemudian masa manfaat. Karena ini hanya perbaikan biasa tanpa adanya ya hal-hal tersebut, maka kita akuin sebagai beban biasa, yaitu beban perbaikan aset. Jadi bukan dicatat mengkapitalisasi bangunan ya, tapi kita catat sebagai beban. Maka kita jurnal koreksinya itu kita munculkan beban perbaikan aset, kemudian kita kreditkan bangunan tadi ya, kita reklas ya sebesar 120.000.
Kemudian biaya penyusutan itu terkait dengan bangunan tadi dicatat sebesar 4.000 karena tadinya itu kita harusnya akui sebagai beban, maka jurnal koreksinya itu adalah membalik ini ya beban penyusutan terkait dengan 120.000 tadi ya. Harusnya itu nggak boleh diakui karena tidak perlu dikapitalisasi. Jadi jurnal koleksinya tinggal dibalik aja sebesar 4.000. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan ulang terkait dengan penyusutan kendaraan, peralatan, dan bangunan ya. Nah, kalau terkait dengan aset tetap sewa pembiayaan itu udah kita lakukan ya, udah kita lakukan penyusutannya, maka tinggal kita melakukan penyusutan terkait bangunan, kendaraan, dan peralatan ya. Apakah benar ya penyusutannya itu eh, ada bangunan sebesar 64.000, kendaraan itu sebesar 101.400 dan peralatan itu 62.500. Nah, perlu kita lakukan ya berdasarkan metodenya dan masa manfaatnya ya sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Nah, yang pertama kita melakukan perhitungan terkait dengan beban penyusutan kendaraan. Nah, di sini klien mencatatnya itu adalah 101.400. Nah, 101.400 itu terdiri dari 11.400 pengakuan terkait dengan eh, pembelian secara pembiayaan tadi ya, sewa pembiayaan tadi ya, 11.400. Padahal ini kan dia masuknya itu ke eh, dan dan ini udah kita koreksi ya, sorry. Jadi 11.400 ini udah kita koreksi ya. Jadi bisa kita katakan ya, dari 101.400 itu terdiri dari 11.400 terkait aset yang sewa tadi, dan sisanya itu terkait dengan kendaraan biasa gitu ya, terkait dengan kendaraan biasa. 90 ribunya itu terkait dengan kendaraan biasa. Nah, 9 kendaraan tadi ya, karena satu ini kan terkait dengan sewa pembiayaan, maka sisanya kan 9 tadi ya. Sisanya itu 9 ya. Ditambah satu sewa sewa pembiayaan ini ya, maka totalnya sebenarnya 10 gitu kan. Nah, tapi 90.000 ya, selisih dari 101.400 dikurangi 11.400 itu terkait dengan penyusutan 9 aset lainnya gitu ya. Yang eh, yang yang sudah ada tercatat bukan penggantian dari sewa pembiayaan. Ini kan sewa pembiayaan tadi kan itu kan menggantikan aset yang rusak gitu kan. Nah, maka 9 sisanya itu penyusutannya itu 90.000. Nah, perlu kita hitung ya berapa sebenarnya nilainya. Nah, tinggal kita kalikan aja ya, 150.000 satuannya dikalikan dengan 9 aset ya, karena ada 9 asetnya dibagi dengan masa manfaatnya itu untuk kendaraan ada 5 tahun, maka kita dapatkan nilainya itu adalah 270.000. Jadi 150.000 dikalikan 9 dibagi dengan 5. Nah, selisihnya itu kita catat ya sebesar 180.000 menambah biaya penyusutannya, kemudian akumulasi penyusutannya juga 180.000 karena ini kurang catat. Nah, terkait peralatan, kita lihat dulu per kliennya itu ya di sini tidak ada mutasi tambah atau pengurangan ya, maka di sini tetap 500.000. Maka kita cari dulu ya untuk peralatan ini berapa penyusutan di tahun 2020, maka 500.000 dibagi dengan 4 tahun ya. 4 tahun ya, maka kita dapatkan hasilnya itu adalah 125.000 ya. Jadi tadi 500.000 dibagi dengan 4 itu 125.000. Tapi klien itu mencatat penambahan akumulasi penyusutan itu sebesar 62.500. Maka klien di sini kurang mencatat biaya beban penyusutan ya, beban penyusutan. Sebesar berapa? 62.500 ya. Selisih dari ini ya. Jadi kita akui sebagai beban penyusutan ya. Atau di sini biaya penyusutan kendaraan 62.500. Nah, terkait dengan bangunan ya, terkait dengan bangunan. Nah, di sini klien mencatatnya itu adalah penambahan terkait ini ya, penambahannya itu adalah 64.000. Nah, tadi di soal ada 4.000 ya terkait dengan biaya penyusutan bangunan ini ya, 4.000 terkait dengan perbaikan tadi ya, perbaikan tadi yang dikapitalisasi kemudian penyusutannya itu adalah 4.000 ya. Maka sisanya 64.000 dikurangi 4.000 itu adalah aset yang bukan terkait dengan perbaikan ini ya, aset yang biasanya ya 60.000. Berarti oke,
klien mencatatnya 60.000, tapi apakah jumlahnya benar? Maka kita perlu ngecek lagi ya nilainya. Nah, jadi berdasarkan yang benarnya itu adalah eh, kita lihat di sini. Jadi bangunannya itu tadi kalau klien itu menggunakan dasarnya itu adalah 12.120.000. Tapi karena kita tadi mencatatnya sebagai beban ya berdasarkan auditor itu catatnya itu adalah sebagai beban bukan eh, mengkapitalisasi ya, maka eh, nilai sebelum kapitalisasi 120.000 tadi atau kita anggap dia sebagai beban, maka normalnya itu berdasarkan audit harusnya ya cost dari bangunan itu adalah 12 juta. Jadi 120.000 ini tidak perlu dikapitalisasi berdasarkan hitungan auditor. Sehingga perlu kita cari berapa beban penyusutannya, maka 12 juta dibagikan dengan 20 tahun. Kita dapatkan hasilnya itu adalah 600.000. Nah, klien mencatatnya 60.000, maka klien masih kurang mencatat biaya penyusutan bangunan sebesar 540.000. Ya, ya di sini kita kreditkan juga akumulasi penyusutan sebesar 540.000. Nah, kemudian kita diminta menyusun kertas kerja schedule pendukung aset tetap ya dan akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, di sini kita ambil dari kolom per klien ini ya. Per klien ini kita ambil ya, kita masukkan, kemudian masukkan debit kredit berdasarkan jurnal koreksi ya. Jurnal koreksi ini ya kita masukkan ya yang terkait dengan nama-nama akun di sini ya. Nama-nama akun di sini yang udah tertera tertera di ini ya. Ikhtisar mutasi aset tetap ini ya. Kita masukkan aja debit kreditnya ya. Misalkan di sini ada bangunan 120.000 terkait dengan jurnal koreksi yang nomor yang nomor 4 ya, ada kredit bangunan ya, karena ini tidak perlu dikapitalisasi. Nah, selanjutnya ada kredit 228.000 kendaraan ya. Bisa kita lihat di jurnal koreksi ini ya, yang tadi udah kita lakukan ya, koreksi. Ini dimasukkan aja debit kreditnya, sehingga kita dapat saldo per auditnya. Tinggal ya, per klien ditambah dengan debit, dikurangi kredit untuk asetnya ya, untuk asetnya. Nah, kemudian kita hitung juga untuk bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset tetap sewa pembiayaan tadi. Awalnya kita catat 21.696, kemudian kita kreditkan terkait dengan beban penyusutan yang tadi 10.585 yang kita udah hitung tadi ya. Ini beban penyusutan kita hitung yang per tahunnya ya, kemudian kita kalikan fraksi 3/12 ya. Maka aset tetap sewa pembiayaan itu diakui sebesar nilai bersihnya ya. Jadi awalnya diakui 211 dikurangi dengan penyusutannya 10.585, maka kita catat per auditnya itu 201.111 gitu. Nah, untuk akumulasi penyusutannya per kliennya tadi udah ada di soal ya. Kemudian debit kreditnya tinggal kita lihat di jurnal koreksi sehingga kita dapatkan nilai per audit masing-masing akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, peralatan. Sehingga per auditnya totalnya adalah 13.666.111. Nah, kesimpulannya, berdasarkan prosedur audit yang telah kami lakukan, masih terdapat salah saji pada akun-akun aset tetap yang disajikan oleh PT ABC. Oleh karena itu, kami mengusulkan jurnal koreksi ya, sebagaimana terlampir yang tadi udah kita lakukan. Ya, nah, sampai di sini pembahasan terkait dengan kasus audit aset tetap. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.